aku tuh sayangnya sama kamu. Nadine tuh sama sekali udah gak ada di hati aku. Kalau emang yang saling mencintai itu Nadine sama Rizky, gue akan ngelakuin apapun untuk ngebuat itu semua terjadi. Semoga suatu saat Kak Gita bisa lihat ketulusan hati Kak Dimas ya. Rizky kayaknya nggak akan sadar sama perasaannya sendiri selama masih adanya gue. Biar Rizky jujur sama perasaannya dia sendiri. Gimana kalau kita jadian aja, Git? Itu kan tapi jahat banget Dim buat lo. Gue kan udah pernah bilang sama lo, gue itu bakal ada di sisi lo terus, Git. Jadi lo gak bisa mikirin gue ya. Tapi gue tahu ini bakal nyakitin lo banget Dim. Kak Dimas, aku nyariin tahu dari tadi. Tadi tuh ada pelanggan, katanya kenalannya Kak Dimas. Pada dari mana sih? Habis makan bentar. Thanks ya, aku kerja dulu. Oke, sayang. Sayang, jangan-jangan kalian akhirnya. Kamu kenapa sih harus teriak-teriak kayak gitu? Ada apaan sih, Cik? Ini loh Kak, ada pasangan baru, romantis banget. Maksudnya? Aku sama Dimas sudah jadian. Maaf kalau aku harus ngelakuin hal kayak gini, Ki. Tapi aku harap dengan begini kamu jadi bisa melangkah maju dan gak lagi terbebani sama aku. Lo kok bisa tiba-tiba jadian sama Gita sih? Tahu kan, Ki? Gue nunggu momen ini tuh udah berapa lama. Mungkin tiba-tiba kita mutusin buat buka hatinya ke gue. And here we are now. Lo serius sama Gita? Lo tahu kan? Gita itu satu-satunya cewek yang ada di hati gue. Ya jelas gue serius dong. Iya, gue tahu. Dan gue percaya sama lo. Jagain Gita ini. Lo gak usah ngomong gitu juga pasti gue jagain, Ki. Sekarang gini aja, daripada lo mikirin Gita, mikirin gue, ngurusin urusan gue sama Gita. Mendingan lo jujur sama perasaan lo sendiri. Maksud lo? Lo tahu apa maksud gue, Ki? Mam, Tante. kalian udah pulang? Hai Nino. Oh ya Mam, ini tadi si Nino dari tukang tanaman. Terus beliin anggrek lagi deh buat Mama. Oh, waduh, cantik sekali. Iya, Terima kasih ya. sama-sama Tante. Kan biar makin direstuin Tante. Tante harus akui sih, dari semua cowok-cowok yang Nadine bawa ke rumah, kamu is the best. Tante bisa aja. Ini taruh di situ aja deh. Oh iya Tante. Oh iya, ngomong-ngomong, bagaimana tentang rencana pertunangan kalian? Masih santai lah, Mam. Soalnya kan si Nino juga baru selesai sidang. Belum lagi revisian. Jadi paling nunggu Nino wisuda. Lagian kan, ini cuma biar kelihatan resmi aja. Iya, yang penting kan juga kemarin Nadine udah bilang iya kok Tante. Mama cuma mikir aja sih, Han. Karena tadi Papa telepon. Kalau memang bisa dipercepat, Papa bilang dia bulan depan bisa datang ke sini. Dia bisa ambil cuti, bisa datang ke Jakarta. Gitu. Serius, Mam? Iya, tapi no pressure. Ini kan acara kalian. Jadi terserah kalian berdua.
Oke? Kalau saya sih ya kapannya siap tante. Kalau mau sekarang juga nggak apa-apa. Tapi terserah Nadine sih. Tuhan, tuh udah dikasih kode keras tuh untuk buru-buru. Gimana? Maaf. Beb, sini Beb. Beb, kamu ngapain ngajakin aku ketemuan di sini? Jangan bilang kamu mau nyuruh aku olahraga lagi ya? Enggak Beb. Atau jangan-jangan kamu habis dijamret? Mana nih? Mana penjahatnya nih? Biar aku beri. Enggak, bukan gitu. Maksudnya tuh, bantuin aku jagain Karin. Karin siapa, Beb? Dia ponakan aku, Beb. Mah gampil. Anak kecil itu biasa suka sama aku. Udah deh, nggak usah kebanyakan ngomong. Bantuin aku aja ya. Biar aku aja. Kamu santai aja di sini. Halo Karin, kenalin. Aku Om Kunto. Yuk. Kak Dimas. Halo. Karen. Halo. Kalau kenal kok? Iya, dulu waktu aku pacaran sama Dimas sering ketemu sama Karin. Oh. Kamu masih ingat sama aku, Karen? Masih dong, Kak. Kakak kan pacarnya Kak Raisa yang paling ganteng. Ponakannya Raisa. Karin, Kak Dimas itu udah bukan pacarnya Kak Raisa lagi. Pacarnya Kak Raisa sekarang itu Kak Kunto. Oh, nggak mau. Om Kunto jelek. Kakak Raisa pacaran lagi aja sama Kak Dimas. Minta dipites nih anak nih. Ya emang sih aku nggak secakep dia. Tapi kenapa si Jangkung dipanggil kakak, aku dipanggil Om ya? Ya iyalah, Om kan udah punya jenggot. Ini jenggot keberuntungan tahu. Udah, Beb, biarin aja. Nggak usah diladenin, namanya juga anak kecil. Bleh. Kan? Om Kunto pergi aja dari sini. Biar Kak Raisa sama Kak Dimas pacaran lagi kayak dulu. Karin, aku udah nggak pacaran sama Kak Raisa, aku udah punya pacar baru. Nih, namanya Kak Gita. Seriusan? Kalian jadian? Kapan jadiannya? Baru aja. Selamat ya Kung, perjuangan lo berbuah manis. Selamat ya, Git. Berarti civil war lo sama Rizky udah kelar dong? Civil War. Itu apaan, Om? Bukan gitu. Gimana sih? Itu mereka. Bun, ada kabar gembira nih. Apa sih, Cika? Kok teriak-teriak gitu? Ini loh, Bun. Calon mantu barunya Bunda. Iya ya. Iya dong, Bun. Sayang aja nih ayah lagi keluar kota. Harusnya Kak Dimas tuh ngadep ke ayah. Kamu tuh aku yang pacaran kok kamu yang excited sih? Ini juga Arya. Pacarnya narik-narik cowok lain malah diem aja. Gak apa-apa lah Mbak, saya tahu kok hubungannya Mas Dimas ke Cika kayak gimana. Kak Gita ya cemburu. Aduh tenang aja kali Kak, nggak usah cemburu. Walaupun aku dulu pernah naksir sama Kak Dimas, tapi perasaan aku sekarang tuh pure sebagai calon adik ipar dan ketua klub tim Dimas. Pesan tante, kamu bahagiain anak tante ya. Iya, Tante. Aku janji aku bakal berusaha untuk bahagiain kita terus. Makasih ya nak. Meskipun kebahagiaan kita nantinya nggak sama aku, tapi aku janji bakal berusaha bikin anak tante bahagia terus. Makasih ya, Dim, buat hari ini. Acting kamu jago banget. Semuanya jadi percaya deh kalau kita pacaran. Semuanya tuh kelihatan real. Karena semua yang aku lakuin itu nggak ada satupun yang acting. Ya udah gitu, nggak usah dipikirin. Aku seneng kalau ngelakuinnya. Sekarang mendingan kamu masuk, terus kamu siap-siap tidur ya. Hati-hati ya, Dim. Sweet dreams, good.
Selamat ya, Dim. Akhirnya kita milih lo. Selamat ya, Git. Semoga Dimas bisa bikin kamu bahagia terus. Makasih ya, Ki. Sekarang aku menuju kebahagiaan aku bareng sama Dimas. Aku harap kamu segera dapat kebahagiaan kamu itu sendiri. Aku minta maaf atas semua kebodohan yang aku lakuin kemarin-kemarin sampai ngebuat kita jadi kayak gini sekarang. Aku yakin kok, Ki, kamu sama Gita pasti akan bahagia. Aku janji, aku akan ngebahagiain kita kok. Sahabat kita dari kecil. Kamu percaya aja sama aku. Halo, Ki. Maaf ya. Aku nggak bisa nepatin janji aku untuk bahagiain sahabat kita. Maksudnya? Gita udah jadian sama Dimas. Kamu yakin, Ki? Mungkin Dimas orang yang lebih tepat. Dan Gita juga kelihatan bahagia sama Dimas. Itu kan yang paling penting. Nat? Tumben kesini? Dim, kamu beneran jadian sama Gita? Ini bukan pura-pura doang kan, Dim? Kenapa lo ngeraguin kok gue jadian sama Gita? Ya karena Apa gue gak pantas buat Gita? bukan gitu, Dim. Kita kan sama-sama tahu posisinya gimana. Gita itu cintanya sama Rizky doang. Lo yakin, Nat? Apa itu semua tuh bukan cuma cerita yang dibikin sama imajinasi lo buat nutupin rasa bersalah lo karena lo masih mendam perasaan buat Rizky? Mending lo selamatin gue aja sekarang and let me be happy. Alright, Nat? Selamat, Dim. Thank you. Ini gue mau ke rumah Gita nih. Mau jemput dia. Lo mau sekalian bareng gue nggak? Nggak usah, nanti ketemu di kampus aja. Lo naik apa? Gampang. Gue duluan ya, Nat. Kit, kamu ngeliat kotak jahitan Bunda sama catatan jahitan nggak? Biasanya tuh ya, Bunda naruhnya di atas mesin jahit. Nggak tahu, Bun. Emang Bunda terakhir naruh di mana? Ya itu dia. Kayaknya ya di atas mesin jahit. Tapi kok nggak ada? Kan nggak mungkin nyelip. Ya juga sih ya. Terus itu sofa yang di depan, kenapa posisinya berubah ya? Apa jangan-jangan ada maling lagi, Bun? Atau enggak jangan-jangan... Ih, kamu tuh jangan mikir yang macem-macem. Lagian juga kalau ada maling, pasti ada barang yang hilang. Ini kan enggak. Berangkat dulu ya Bun ya. Dah Kak Gita. apa sih kamu buru-buru gitu? Ini aplikasinya tuh yang aku buat tadi yang error, makanya buru-buru kampus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasaan emang Cika. Sayang, itu spray yang di kamar sekalian dikeluarin dong. Kan mesin cuci kita lagi rusak. Hari ini Bunda mau cuci pakai tangan.
Bunda udah pesan mesin cuci yang baru. Cuman hari ini aja kok cuci pakai tangan, gak capek. Kuat lah Bunda. Ya udah gini aja, Gita kan masuk kelasnya masih nanti siangan, jadi masih bisa bantu-bantu Bunda. Jadi nanti yang nyuci spraynya biar Gita aja. Oke? Kak Gita! Ya, Cika, aduh. Aku kesini cuma mau nganterin Kak Dimas, pacar Kak Gita. Aku mau berangkat ya. Ya. Cika, kebiasaan deh nih ya, untung mukanya kecil. Git, kita obatin dulu sih ini, Git. Ini pedih loh kalau dipakai buat nyuci spray. Bunda aja deh yang nyuci sini. Udah gak apa-apa Bun, ini lukanya kecil kok. Boleh aku aja nggak tante yang nyuci? Kamu bisa. Oh, kok nyucinya di situ sih, Dim? You'll see. Kayaknya seru juga deh. Yaudah kalau gitu, ntar. Gue pasang lagu dulu ya. Biar makin seru. Gue ambil ember lagi ya. Lu nggak apa-apa, Git? Duh, kan gue deg-degan lagi. Gue kenapa sih? Gue ngejemur aja deh ya. Iya, ini gue juga. Iya. Ya. Hai. Kopi dong. Lu kan nggak minum kopi, Cik. Iya, biasanya emang gak minum. Tapi sekarang nih kayak lagi butuh banget nih. Pokoknya gue butuh sesuatu yang bisa bikin mata gue melek. Aduh, kasian. Ini kayaknya beban hidupnya lagi berat banget ya. Sabar ya, bikinin dulu kopinya. Kopinya, Cik. Loh, Cik, kok tidur? Cika. Cik. Aduh, gue tiduran ya? Nggak, mana-mana kopinya. Cik, ya ampun. Bener banget. Mana apaan banget lagi? Masa langsung diseruput gitu? Ini pasti gara-gara kurang istirahat nih kayak gini nih, ya kan? Nah, bentar ya. Nih, minum pelan-pelan. Astaga! Aduh. Baru inget itu ada tugas harus dikumpulin ketinggalan di rumah. Cik, ini kopinya. Waduh. Duh, seger banget. Kamu jago juga buatnya. Makasih ya. Udah bantuin aku. Udah bantuin nyuci spray segala. Gak pernah kan kebayang kencan sama pacar begini. But truthfully, it was quite a fun day, isn't it? Ngangkat jemuran dulu, mau hujan.
Kenapa tatapannya Dimas bikin gue deg-degan gini sih? Sini, sini. Ini kok Kak Gita sama Kak Dimas bajunya sampai basah gitu sih? Tadi sih ceritanya mau nyuci spray, tapi nggak tahu nih. Kenapa juga basah coba? Tuh, kan? Kenapa tadi? Kita kepleset tante. Oh, Tante cariin bajunya dulu ya. Siapa tahu ada yang pas buat kamu, ya? Tunggu. Aku tahu, aku punya sesuatu yang pas buat Kak Gita sama Kak Dimas. Bentar ya. Nih dia, pokoknya pada pakai ya. Ojek ngapain sih? Aku kan punya banyak baju. Kak, ini tuh kaosnya kaos spesial. Pokoknya cepetan ganti. Nih, Kak Dimas keburu masuk angin nanti ganti baju. Ayo, Kak Gita juga. Enggak, kamu ganti bajunya di sana, nggak di situ. Iya, di sana. Buruan. Mana? Oh. Bagus kan? Wah. Dimas dibikinin juga. Kapan bikinnya sih? Sempet-sempet aja sih. Bikinnya sih udah lama. Waktu aku bikin kaos tim-timan itu. Nah, yang itu sengaja aku simpen sampai nemu orang yang tepat buat dikasih. Gimana? Suka nggak? Suka nggak? Bagus, lucu. Bunda juga mau dong bikin tim Bunda, tim Ayah gitu. Beres Bun, gampang. Nanti aku buatin. Mumpung lagi pada pakai kaos kayak gini, ayo dong foto-foto. Biasa. Tuh, ayo. Aduh foto. Ayo foto Kak. 1, 2. Ayo lagi. Udah banyak juga. Upload dulu. Terus kamu ngapain pulang ke rumah? Nah, iya. Ya ampun, mau ngambil tugas. Anaknya Bunda. Adik kamu. Mudah-mudahan Dimas bisa bikin kamu bahagia untuk seterusnya ya, Git. Sorry. Kamu gak apa-apa, Rak? Thank you, Ki. Tumben kamu bawa bekal. Udah lama juga gak makan bekal buatan kamu. Ya udah kalau gitu, kapan-kapan aku bikinin ya. Soalnya dibuat Nino. Oh, buat Nino. Ya iyalah, pasti buat Nino, Ki. Hai, Ki. Aku baru selesai ngajar ya. Jadi mau makan bareng? Jadi ini aku udah buatin kok. Ki, aku pergi dulu ya. Kenapa ngeliat ini malah lebih nyakitin hati gue ya? Ki, ini salah satu bukti lagi. Kalau perasaan kamu ke Nadine segini besarnya. Kamu jangan maksain diri lagi, Ki. Please. Jujur sama perasaan kamu sendiri. Lo gak usah ngomong gitu juga pasti gue jagain, Ki. Sekarang gini aja, daripada lo mikirin Gita, mikirin gue, ngurusin urusan gue sama Gita. Mendingan lo jujur sama perasaan lo sendiri. Lo tahu apa maksud gue, Ki. Gue sendiri pun gak ngerti dengan perasaan gue. Apa yang mereka bilang benar. Terus kalau benar, apa artinya perasaan gue ke Gita selama ini?
Gue udah pernah bilang sama lo gitu. Gue bakal ada di sisi lo terus. Jadi lo tenang, lo gak usah mikirin gue ya. It'll be fine. Ini cuma sementara aja kok gitu. Sampai Rizky bisa bahagia sama Nadine. Terus gue bakal pergi dari hidup lo. Aku sadar benar ini semua hanya fata morgana. Aku tahu suatu saat nanti semuanya bakal sirna. Tapi selama harapan itu terus terpampang di depan mata, aku akan terus melangkah sambil berharap akan menemukan oase di ujung jalan sana. Ya ampun, kok berantakan begini? Gita? Kenapa, Bun? Siapa nih yang bikin kayak gini? Ya ampun. Barang-barang ada yang hilang nggak, Bun? Jangan-jangan ada maling lagi. Gak lah, gak mungkin. Cika mana Cika? Coba cariin adekmu. Bentar. Cika nggak ada di kamarnya, Bun. Apa jangan-jangan dia udah berangkat kuliah ya? Kalau kuliah pasti pamit sama bunda. Iya sih. Cika? Bunda, nih Cikanya ada di sini nih. Cik, bangun Cik. Cika. Oh, di sini. Ayo keluar dulu. Megang ayam sini bunda pegangin. Kok aku di sini sih? Kamu nggak ingat? Pantesan kalau tengah malam ada yang mondar-mandir. Sekarang udah jelas deh, Bun. Cika orangnya. Kasian, ayo sini. Keringetan gitu lagi, ayo. Lo sleepwalking? Gue pernah baca tuh, Cik, artikel tentang orang yang jalan sambil tidur. Penyebabnya banyak, bisa karena dia lagi stres, jam tidur yang berantakan, atau juga mungkin dia kurang tidur. Ya itu sih kayaknya gue semuanya ya. Ya, makanya lu jangan stres-stres dong, Cik. Terus kopi. Sejak kapan coba lu minum kopi? Lu tuh gak suka kopi, Cik. Itu tuh faktor utama jam tidur lu jadi berantakan, ya kan? Ya bisa gimana, gue tuh sekarang tuh lagi sibuk banget ya tugas kuliah, kerja, terus pakai lomba juga. Udah gitu kemarin pakai keras juga kan tuh yang buat lomba. Yaudah, gini aja deh. Semua tugas-tugas lu di list aja satu persatu, nanti dikerjain, ya. Bila perlu, gue bantuin ngerjain semuanya. Beneran? Bohongan. Ya beneran lah, masa bohongan. Sian nih, lagi berat ya? Oh, iya Pak. Makasih ya Pak. Sebelumnya saya minta maaf sekali lagi. Kenapa, Ki? Sini gue. Iya. Ini semua barangnya mas ya? Ini semuanya yang rusak Pak. Iya mas. Pihak retail sudah mengecek semua anyamannya. Yang dibawa ke sini ini semuanya ditolak karena rusak dalam perjalanan. Dan pihak ekspedisi nggak mau menanggung pengiriman kembali barang ke Malang. Jadinya saya bawa ke sini mas. Barang sebanyak itu mau diapain coba? Mau dibuang sayang, mau dijual juga susah, siapa mau beli? Emangnya nggak bisa minta ganti rugi aja sama ekspedisinya? Gimana pun juga kan kerusakan terjadi pas lagi pengiriman. Nggak bisa gitu, soalnya kemarin kita nggak beli asuransinya. Ya, lo tenang dulu. Kita pikirin jalan keluarnya bareng-bareng ya. Lo tenang, gue sama Gita pasti bantuin lo. Thanks Edin. Oke, gue sama Gita cabut ke kampus dulu ya. Apa yang bisa aku lakuin buat bantuin Rizky ya?
Gimana gitu? Kamu pasti lagi khawatirin Rizky kan gitu? Mungkin aku serakah dan egois. Tapi apa boleh aku berharap ketika kamu bersatu sebagai pacar pura-pura aku, kamu juga bisa berpura-pura di depanku untuk cuma mikirin aku aja. Git, Din. Pada lesu sih? Kenapa? Rizky lagi kena masalah, Din. Oh ya, bingung banget nih, studi kasusnya susah banget. Please, boleh minum kopi ya? Tuh, jangan deh, Cik. Ditahan-tahan ya. Nanti yang ada sleepwalking lo kambuh lagi. Sebagai gantinya, gue udah siapin ini buat lo. Tada! Ini dia. Biar tidur lu semakin nyenyak dan semakin rileks. Ini lilin aromaterapi. Iya. Tapi kan ya, nanti malam tuh gue harus begadang lagi, harus ngerjain tugas. Aduh, Cik. Lu tuh mendingan tidur dulu deh yang nyenyak. Dapetin tidur yang berkualitas, tahu nggak? Percuma juga lo ngerjain tugas tapi lu begadang ngantuk kayak gitu, ya? Makasih ya, lo perhatiin banget. Capek nih. Malah sebebek lagi sibuk. Kamu baterainya kapan habisnya sih? Makanya Om, olahraga dong. Biar kuat kayak Kak Raisa. Masa main bentar aja, udah kecapean. Cupu amat sih. Enak 11-12 kayak tantenya si Raisa. Ini anaknya siapa Kak Kunto? Ini ponakannya Raisa. Oh, kamu umurnya berapa? Sini, main sama Kak Cika aja yuk. Mau main apa? Enggak ah, aku mau main sama kakak yang ini aja. Kak Arya. Iya, habisnya kakaknya sih ganteng. Ayo Kak, kita main dompet ya. Yuk Kak, yuk. Yuk, ayo Kak, ayo. Thank you, Mas Kunto. Ya, yuk, yuk. Bu, Kenapa, Ki? kenapa sih Ibu suka banget sama bunga anggrek? Karena bunga anggrek banyak ngajarin ibu. Maksud Ibu? Merawat bunga itu, terutama bunga anggrek, butuh proses kesabaran. Sama seperti dalam hidup. Kalau kamu ingin sukses, dibutuhkan sebuah proses yang panjang. Kamu harus tekun, kamu harus berusaha, dan juga harus sabar supaya apa yang kamu inginkan bisa dicapai. Nah, sama nih kayak anggrek. Kita merawat butuh kesabaran. Hidup juga begitu, Ki. Makanya, apapun yang didapat dengan mudah itu dalam hidup pasti cepat hilang. Akan lebih baik dan lebih manis rasanya kalau kita mendapatkan segala sesuatu dengan proses usaha yang panjang dan kerja keras. Dan tekun tadi, ngerti kamu? Ya Bu, Rizky ngerti. Ngerti kan? Ya udah. Gua nggak boleh nyerah. Pasti akan ada jalan keluarnya. Sakit lagi. Siapa sih nelfon malam-malam gini? Halo? Halo, Cik. Belum tidur? Sekarang sih udah bangun. Lo kenapa, Cik? Kok suaranya kayak orang kesakitan gitu? Ini nih, gue habis nabrak meja sama kursi. Gue sleepwalking lagi ya. Ya ampun, Cik. Untung aja cuma nabrak meja. Aduh, sleepwalking tuh bahaya loh, Cik. Bahaya banget. Karena lu tuh bisa ngelakuin hal apapun tanpa sadar. Dalam keadaan tidur, ya kan? Iya sih ya. By the way,
lo malam-malam gini nelfon ada apa? Ya, gue sengaja nelpon lu buat bangunin lu. Soalnya tadi gue browsing sedikit cara mencegah sleepwalking tuh kayak gimana. Nah, salah satunya ya kita harus mengganggu siklus sleepwalking itu sendiri. Kayak tadi gue sempat nelpon Mbak Gita buat nanyain lu biasanya bangun jam berapa. Jadi lo begadang cuma buat bangunin gue doang? Iya. Sweet banget sih. Makasih ya. Sama. Terus tugas lu gimana? Masih banyak? Enggak sih, udah mau selesai tugasnya. Ini udah tinggal bikin kesimpulan aja. Halo Tante. Maaf, aku udah lama gak kesini. Aku bawain bunga anggrek buat Tante. Katanya Tante suka anggrek ya. Aku baru tahu kalau kamu suka nanam bunga anggrek. Iya gitu. Aku nggak tahu kenapa. Kalau aku ngerawat bunga anggrek, perasaan aku jauh lebih tenang. Kamu sama kayak mamanya Rizky. Tante Dewi suka banget sama bunga anggrek. Oh ya? Rizky sekarang lagi sendiri, Tan. Rizky lagi dapat masalah. Tapi malah gak ada orang yang nemenin di sampingnya. Maaf ya, Tante, Om. Aku gak bisa nemenin Rizky. Tapi aku yakin Tante, Om pasti jagain Rizky dari sana. Mbak, lu ngapain di sini? Aku cuman nyekar sebentar kok. Aku udah lama soalnya nggak nyekar kesini. Aku pergi dulu ya. Nat. Jangan pergi dulu. Temenin aku dulu sebentar ya. Kalau kamu begini, gimana aku tega ninggalin kamu, Ki? Kenapa susah banget untuk lepas dari kamu sih, Ki? Nat, wake up. Kamu udah punya Nino yang udah sayang dan perhatian banget sama kamu. Kamu udah sampai? Oh, kamu kenapa? Aku cuman mikir aja, Nok. Apa yang udah aku lakuin sampai aku berhak dapet cowok kayak kamu? Aku seberuntung itu, Nok. Kok mikirnya kayak gitu sih? Justru aku yang beruntung udah ketemu orang kayak kamu. Aku nggak boleh ragu lagi. Nok, gimana kalau kita percepat tunangan kita? Tapi kenapa kok tiba-tiba? Enggak kok. Aku udah mikirin ini dari kemarin juga. Sekalian papa juga bisa cuti panjang. Ya, kalau itu emang mau kamu, dengan senang hati.
Bu, sekarang Gita udah sama Dimas. Dan aku jadi bingung sama perasaan aku. Aku bahagia buat mereka. Tapi ternyata yang bikin aku lebih sakit waktu aku tahu Nadine mau tunangan. Apa aku salah ya, Bu? Nadine emang cinta pertama aku, Bu. Berada deket Nadine itu bikin aku jauh lebih dewasa. Dan selalu pengen melindungi dia. Semakin aku ngeliat Nadine, semakin ngingetin aku sama ibu. Nadine tuh keibuan, penuh perhatian, pintar jahit, pintar masak, suka bikin kue, kayak ibu. Kamu juga bikinin inisial nama aku loh. Aku bikinin inisial buat kamu. Soalnya kalau ini hilang, orang yang nemuin pasti bisa balikin kamu lagi. Ibu lagi ngapain? Ini loh, lagi kasih inisial nama di sapu tangan kamu. Sini. Lihat baik-baik ya, Nak. Iya, Bu. Aku bawain kue ini buat kamu. Ibu, kuenya udah jadi belum, Bu? Duh, nggak sabaran amat kamu. Nih, baru juga jadi. Nih, kamu cobain. Enak nggak? Enak nggak? Wah, enak banget, Bu. Kue buatan Ibu memang yang terbaik. Iya dong. Udah makan semuanya. Ini buat kamu. Makasih ya, Bu. Dan aku baru tahu, Bu. Ternyata Nadine suka bunga anggrek. Sama kayak ibu. Kebetulan banget kan. Tapi sekarang Nadine udah kelihatan bahagia banget sama Nino. Aku harus kayak gimana ya, Bu? Feeling kakak nggak enak nih. Kamu gambar apaan sih nih? Tenang deh, Om. Pokoknya bagus. Bener ya? Iya. Mas Kunto ternyata pinter jagain anak ya, Mbak. Baru beberapa hari aja udah deket banget sama Karin. Selesai. Kak gimana? Bagus? Cantik. Kalau aku gimana, Beb? Bagus. Cantik, Mas. Curiga gue. Apaan ini? Itu panda, Om. Kata Kak Raisa, Om Kunto suka sama panda. Panda mah imut, lucu. Ini mah serem tau. Ini kakek panda, Om. Soalnya kan jenggot. Aku aja bagus. Begini. Karin, mama kamu udah jemput, kita siap-siap yuk, nunggu depan. Nggak mau. Mau main sama Om Kunto. Jangan kayak gitu, kasihan dong mama kamu nungguin. Nggak mau. Lain kali aja ya main sama Om Kunto lagi. Om Kunto. Yaudah, yuk. Om Kunto, lain kali main-main lagi ya. Iya, ada Karin. Aku tuh bakal kangen banget sama Karin. Ayo. Dah. Karin. Dah ya duluan ya. Nangis. Akhirnya pulang juga. Air mata palsu.
Kak Dimas sama Kak Gita. Sini. Ada yang mau aku ceritain. Apaan sih, Cik? Jadi, Full paket snack sama minum buat 70 orang, no? Bisa nggak gue? Ya bisa. Ultra rezeki buat gua. Tapi kalau boleh tahu buat apa, no? Buat tunangan aku sama Nino, Kun. Kak, ini pertunangan dipercepat. Bukannya katanya mau nunggu setelah Kak Nino wisuda? Soalnya papa aku bulan depan tuh lagi cuti panjang. Mumpung papa di sini, jadi sekalian deh. Terus reaksinya Rizky gimana? Ya nggak terus-terus, nggak gimana-gimana. Lagian kok Kak Gita malah nanyain reaksinya Kak Rizky sih, aneh banget sih. Tapi akhirnya ya, kisah kalian yang kusut tuh makin lama makin jelas ya. Emang kalau jodoh tuh kita nggak tahu siapa. Yaudah, aku mau beres-beres soalnya abis itu mau pulang. Dah. Dim, kayaknya gue harus nyari Rizky deh. Dia pasti sedih banget. Git, kali ini boleh aku yang nyari dia aja nggak? Biarin aku yang ngomong sama dia, Git. Thank you ya, Git. Aku cari dia dulu. Hati-hati. Gue tahu lu bakal ada di sini. Kenapa lu kepikiran? Lu galau karena tunangannya Nadine mau dicepetin. Ya lu lakuin sesuatu lah. Gue harus kayak gimana? Ya lu jujur lah, Ki. Nadine tuh berhak tahu perasaan lo ke dia gimana. Lo juga berhak ngungkapin isi hati lo, Ki. Gue tuh gak tahu apa-apa, Dim. Lo yang gak tahu apa-apa. Lo gak tahu kan Nadine secinta apa sama lo dulu. Gimana kamu bisa nggak putus harapan, Dim? Sedangkan aku aja buat ngadapin mereka udah gak kuat. Apalagi harus bersikap biasa. Dan sekarang di sini lo bisa teriak sepuas lo keluarin semua stres lo, ungkapin semua emosi lo di sini. Kadang aku mikir sih, kalau aja dulu Rizky milih aku pasti bakal bahagia banget sih. Nadine lo udah mau tunangan lo. Lo perjuangin dong cinta lo. Gua nggak bisa. Lu tuh ngapain sih? Lu ngurusin urusan gue banget. Urus aja urusan lo sendiri. Karena gue capek lihat lo gak peka sama perasaan lo sendiri, Ki. Atau jangan-jangan lo takut ya? Lo takut lo nyadar kalau lo emang segitu cintanya sama Nadine. Apa sih lu, Dim? Hah? Kenapa lo marah? Hah? Karena yang gue omong bener kan? Lo emang segitu cintanya kan sama Nadine? Urus aja urusan lo sendiri. Aduh, kok lama banget sih? Gue jadi gak tenang nih. Ya. Ya, Mbak. Ya, gue nitip kafe ya. Ada urusan penting. Nanti tolong sampein aja ke Kunto. Ya. Nih, gue nitip. Nah. Siap, Mbak. Ki. Udah kayak gini lo gak mau ngaku juga lo. Emang semuanya gue harus kasih tahu ke lo. Aduh, masih ngeles aja lo. Oke, gue ngaku. Gue emang masih sayang sama Nadine. Dan gue jealous. Gue gak suka kalau Nadine sama cowok lain. Gue pengen selalu ada di sampingnya Nadine. Dan gue pengen selalu bisa ngebahagiain Nadine. Puas lo. Tidak semua cinta akan mencintaimu kembali. Tapi itu tidak lebih buruk dibandingkan cinta yang tak terucap. Meskipun akhirnya aku lega mengetahui rahasia yang dari dulu kamu pendam, ternyata tetap ada luka yang tertoreh di hati. Namun kau milik sahabatku, dilema hatiku. Andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia.